Raihlah prestasi bersama Mas Abu Bakar. Tujuan digelarnya acara Kopi Tahu Mas Abu ini, selain sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, mulai dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, maupun untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah Kota Kediri. Perkenalkan, saya Hendrianto. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang program Kotaku. Kebetulan saya bagian dari RT 4 RW 2. Yang pertama tentang program Kotaku. Di program Kotaku Kelurahan Pocanan, khususnya di RW 2, kita menganggarkan tentang drainase sama septic tank atau pembuatan biopori. Nah, alasannya berdasarkan survei lapangan dan kesepakatan pertemuan warga dan RT RW di kelurahan, bahwa pembuatan biopori di RW 2, khususnya di RT 1, RT 3 dan RT 4, itu genangan airnya kalau hujannya luar biasa. Namun dengan adanya Prodamas sedikit berkurang. Nah, kita mengajukan 40 unit untuk jangka panjang di program Kotaku. Yang kedua, program Kotaku mohon pembuatan septic tank komunal. Karena alasannya apa? Karena jarak rumah antara pembuangan dengan sumur bor itu tidak lebih dari 3 meter. Ada program Kotaku, Bapak Ibu. Program Kotaku itu, Bapak Ibu kalau ingat, sebelum program Kotaku ini adalah program PNPM. Begitu ya Pak? Program PNPM. Program PNPM ini adalah program dari pusat. Dari pusat. Nah, di program Kotaku ini Bapak Ibu, warga-warga itu diajak rembuk kira-kira supaya daerahnya bagus itu seperti apa, dibentuknya seperti apa, dibangunnya seperti apa, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Hendri, bahwa di situ butuh drainase, butuh septic tank komunal itu. Jadi umpamanya ada rumah 20, septic tanknya 1, lalu dibuatkan septic tank yang bagus, sehingga air limbah dari septic tank tidak meresap ke tanah-tanah kita itu, air tanah di bawah rumah kita itu. Ini bagus. Ada cerita sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah tahu zaman dulu ceritanya orang Jepang. Orang Jepang itu besarnya seberapa? Pendek ya Bapak Ibu ya. Konon katanya, saya juga pernah baca bahwa yang membuat sekarang orang Jepang sudah tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sudah tinggi. Sesaya-saya, tapi badannya kurus-kurus kecil-kecil. Tingginya kira-kira 170 sampai dengan 175 untuk yang laki-laki, yang perempuan 160-an. Kira-kira seperti itu sekarang orang Jepang. Nah, dulu katanya orang Jepang itu mereka itu membuang limbahnya itu langsung ke tanah, karena rumahnya di Jepang itu mepet gitu rumahnya itu, rata-rata mepet karena daerahnya dingin, sehingga harus itu akhirnya ada namanya bakteri E. coli. Nah, E. coli itu yang membuat tidak bisa tinggi. Ini konon katanya seperti itu. Penelitiannya sahih atau tidak saya belum tahu, cuman saya pernah baca itu. Nah, karena akhirnya mereka berubah, lalu mereka memperhatikan kebersihan. Sampai kan Jepang itu bersih sekali. Lalu mereka punya teknologi itu digunakan, lalu berubah orangnya menjadi tinggi. Siti Aisyah, warga RT 3 RW 1 yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja 3 Karangkitri Pocanan, meminta kepada Mas Abu untuk warga Kelurahan Pocanan diberikan tempat menanam tanaman toga di sekitar taman yang ada di bantaran Sungai Berantas. Rumbung hidup. Kami mohon di Kelurahan Pocanan ini diwujudkan Mas Abu, dan di sini kan mempunyai di bantaran
Berantas itu mempunyai di samping taman juga nanti dibuatkan itu Mas Abi. Ya, pemberian ya, pemberian dari Tuhan seperti katakan tempat yang sebenarnya indah, tapi belum dimaksimalkan. Ya, nanti kita maksimal. Cuman kemarin saya sempat berantem dengan Kementerian PU karena gara-gara itu buat luapan air. Ya nggak apa-apa, yang penting kita manfaatkan ketika air tidak meluap. Tapi kalau air meluap ya jangan dimanfaatkan. Yang jelas taman ini sudah masuk di planning pemerintah Kota Kediri. Kita bangun taman supaya masyarakat kita bisa bermain-main di situ dan tidak dijadikan tempat maksiat dan maksiat. Ya, anak-anak muda bisa jogging di situ, ibu-ibu bisa mejeng di situ, bisa ngerumpi di situ, bapak-bapak juga bisa ngopi sambil olahraga atau apa, silahkan Bapak Ibu. Yang penting saya bangunkan untuk kebaikan, bukan bangun untuk hal-hal yang maksiat dan maksiat. Ya, kita merencanakan yang di bantaran Sungai Berantas ini akan kita bangun public area. Jadi tempat untuk berkumpul masyarakat, bisa berolahraga, menjadi taman yang indah, cantik gitu. Cuman kita lagi nunggu hasil izin dari Kementerian PU, BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Berantas gitu. Kita sudah minta izin 1 tahun yang lalu, kita sudah datang ke sana, tapi karena memang ini adalah bantaran sungai yang terkadang airnya sedikit meluap, terkadang surut itu. Nah, ini dikaji juga oleh mereka gitu. Jadi kita tidak boleh mendirikan bangunan yang macam-macam di situ. Cuman ya dibuat jogging track, buat taman-taman yang tidak full pengerasan gitulah. Salah satu permasalahan yang tak kalah penting dibahas pada pertemuan rutin Kopi Tahu Mas Abu kali ini adalah tentang kelanjutan pembangunan jembatan Brawijaya yang letaknya di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota. Jembatan Brawijaya. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 2014 tanggal 2 April saya dan Ibu Lili Muhibah ini dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota di DPRD Kota Kediri. Ada beberapa PR besar yang sangat luar biasa beratnya bagi kami berdua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Rumah Sakit Gambiran 2. Yang kedua adalah Politeknik yang ada di Gunung Klotok, besar sekali. Yang ketiga adalah Jembatan Brawijaya. PR pertama dan PR kedua, Rumah Sakit dan Politeknik, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan masalah sehingga Rumah Sakit dan Politeknik itu bisa dilanjutkan dan sekarang dengan kersani sudah jadi. Insya Allah nanti bulan 6 itu akan kita tempati, Bapak Ibu. Baik yang Rumah Sakit Gambiran 2 maupun Politeknik, insya Allah akan kita tempati. Penyerahannya bulan 6 insya Allah. Itu juga menghabiskan uang banyak, Bapak Ibu, ratusan miliar. Lalu berikutnya Jembatan Brawijaya. Jembatan Brawijaya ini, Bapak Ibu, sampai hari ini saya mungkin sudah ketemu BPKP berpuluh-puluh kali, ketemu dengan Pak Kapolda yang lama namanya Pak Anton, itu sudah lebih dari 7 kali. Kami masih belum diperbolehkan untuk membangun Jembatan Brawijaya itu dikarenakan permasalahan hukumnya masih belum selesai. Jadi ada permasalahan hukum di waktu yang lalu, ini masih belum selesai sampai dengan sekarang. Kalau sudah selesai, anggarannya sudah ada sekarang. Jadi kalau masalah itu selesai sekarang, namanya hari ini selesai, tanggal 22 selesai, tanggal 23 besok kita langsung masukkan supaya bisa dilelang. Karena ini pengerjaannya tinggal mungkin 3 bulan, 2 bulan saja. Sosok inspiratif dan juga kreatif, kau ajarkan kami cara. Melalui acara Kopi Tahu Mas Abu ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga di Kelurahan Pocanan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kediri, sehingga secara bersama dapat mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan maju di segala bidang.
prestasi bersama. Alhamdulillah baik ya, bagus. Soalnya kan selama ini dari pemerintahan yang nyentuh ke masyarakat kan bisa dikatakan tidak ada. Kalau gini kan keluhan masyarakat itu apa, sekalian dengan satker-satker yang ada, sehingga langsung permasalahan itu langsung ditangkap, langsung diselesaikan. Nah cuman yang ini tadi yang saya tanyakan kan soal pendidikan. Soal pendidikan ini kan penting. Soalnya Kediri kan kalau tak lihat dari zaman saya muda sampai hari ini, anak saya di Malang juga, itu rata-rata yang muncul di permukaan itu orang-orang Kediri. Kan sih bagus. Kalau seandainya mau disamaratakan dengan yang lain, tenggelam dong kita. Itu satu. Yang kedua soal dana-dana tadi. Nah, akhirnya kan gimana? Akhirnya kita agak keberatan. Wis listrik dicabut subsidinya, ini dicabut dan semuanya cabut akhirnya untuk pendidikan juga akhirnya rodok kelendrang. Nah itu makanya tadi tak tanyakan ke Pak Wali, ke Mas Abu ya, itu solusinya apa? Kalau tadi ada jawaban, loh sebelum ini kan ono subsidi dari Mas Abu. Terus ya apa cara nilai saya diambil provinsi, tapi siasatinya untuk subsidi lagi onoknya itu bagaimana? Adanya bagaimana? Dan tadi kan mau diusulkan lagi gimana saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya pinginnya Kediri ini tetap eksis gitu loh, dengan pendidikannya, dengan pembangunannya. Wis pokoknya seperti yang pertanyaan saya cuma 2-3 tadi itu sudah cukup lah. Ya pemirsa, seperti itulah tadi berlangsungnya Kopi Tahu Mas Abu di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri. Semoga melalui kegiatan tersebut diharapkan keluhan-keluhan warga di Kelurahan Pocanan dapat segera ditindaklanjuti dan pembangunan di Kota Kediri semakin merata. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Yo ayo raihlah prestasi bersama Mas Abu Bakar. Yo ayo majulah kotaku. Yo ayo raihlah prestasi bersama Mas Abu Bakar. Bersama